Halo guys, selamat pagi. Selalu selamat beribadah. Hah? Lebu. Tuhan dari hidung mata ayat 1. Hai mari sembah. Semoga dikasih Tuhan langit dan bumi beserta segala isinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama di minggu pertama bulan September ini kita telah mendapatkan tema baru kembali. Dengan temanya adalah baruilah hidupmu. Inilah menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan orang percaya senantiasa perlu diperbarui. Tentu dalam hal apa pembaruan hidup itu? Sebagai orang percaya kita harus menunjukkan ibadah yang sejati, dan pagi ini kita melakukannya, ibadah yang tentunya tidak hanya terjadi di saat pelaksanaan ritual keagamaan, namun juga esensi ritual ini yang dilakukan dalam praktek atau tindakan nyata. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pagi yang indah ini membawa tema yang sangat besar dan bermakna. Mari kita sambut angin berikut kelincingan.
Jemaat, mari kita mengakui dosa tidak berdosa. Mendasari dalam pengakuan dosa diambil dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 berkata demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian sebagai umatnya, kita belum dapat sepenuhnya melakukan perintah ini dengan sempurna. Mari kita memohon pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Kami mohon hikmah pengampunan dosa atas pelanggaran kami hari ini dan kami ucapkan dalam perkataan hati kami. Terimalah Tuhan, agar semua ini senantiasa Engkau yang Maha Tahu dan memahami kami. Kami menyerahkan segenap doa pengakuan dosa dalam nama penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati hidup kami selanjutnya. Amin. Terimalah berita anugerah sebagai pembaruan hidup kita. Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena pengampunan Tuhan atas hidup kita. Maka firman Tuhan dalam berita anugerah terlambat dalam Efesus 2, surat Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Demikianlah tadi berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut jabat tangan kanan kiri dan akan salam damai. Kita sudah mendengarkan perdamaian bersama kanan kiri kita. Mari saudara kita sambut pujian sebagai ungkapan syukur ini, batu penjuru gereja. Itu
penjuru gereja yang Tuhan akan tanamkan dalam hidup kami. Maka dari situ Tuhan, kami ingin bimbingan firman sebagai penyejuk, sebagai juga untuk menentukan arah panduan hidup kami, dan dasar sebagai pedoman untuk kami melangkah bagaimana langkah kami senantiasa boleh menjadi pembaruan. Oleh sebab itu, dasar-dasar yang akan kami lalui bersama, kami dengarkan dan kami baca, Tuhan perkenankan saudara rekan-rekan kami yang akan menyampaikan firman, menyampaikan sabda, dan hamba-Mu yang akan menelaah. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga firman ini senantiasa boleh hidup dan jadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, kami mohon petunjuk-Mu. Haleluya, amin. Membaca sama-sama persilakan. Firman Tuhan yang tidak terima. Secara bergantian. Mazmur 45 ayat 2 sampai 3 disambung ayat 7 sampai 10. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sesuatu kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Tadamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Lanjutkan 14 sampai 15 sampai 21 dan 23. Berita Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa mereka orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lanjutkan pasal ayat 14 sampai 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak
dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan ucapkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sebab hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Setiap bulan sekali dengan tema baru dan berganti. Tentu tema ini membuka bagaimana kita menjadi orang yang hidup baru. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang ingin hidupnya aman? Pertanyaan saya, ada yang ingin aman? Ingin ya? Ada yang ingin damai? Ingin. Ada yang ingin terus adil dalam keluarga, dalam bekerja? Pengen sejahtera, ya, pengen semua. Siapa sih nggak pengen? Ya, kita ingin itu semua ada dalam kehidupan hari-hari kita. Nah, tentunya untuk mengarahkan 4 titik-titik perjalanan itu yang belum tentu selesai, artinya masih koma. Kita itu diarahkan pada suatu arah. Dulu saya Agustus pernah ngomong atur bahwa kapal itu butuh arah. Arahnya itu melalui kompas, kan gitu ya. Masih ingat gak? Ada yang lupa. Kompas itu untuk mengarahkan satu tujuan yang disambut sampai pada titik akhir perjalanan. Nah, tentu ini yang harus kita sadari bahwa untuk menyelaraskan kita butuh arah dan juga pemandu. Pemandu ini yang sangat dibutuhkan. Pemandu yang tentunya bagian dari orang itu bisa dapat arah yang sesuai, selaras, yang benar, yang tentunya harapan kita itu jangan sampai terjebak, jatuh, dan sia-sia. Tentu saja Bapak Ibu, setelah kita memahami ada pemandu, si pemandu itu akan berikan satu ketetapan aturan, dan aturan-aturan itu harus senantiasa dilakukan dengan benar, dengan bijak. Ya bahasanya lentur-lentur gitulah. Ya begitulah adanya kita. Kalau ketetapan Allah nggak bisa lentur-lentur, tapi kalau ketetapan manusia bisa dilenturkan fleksibel apa? Ini ketetapan manusia. Makanya apa yang terjadi kalau itu kita lenturkan, sehingga anjuran himbauan itu akan sia-sia nantinya, akan dilanggar. Maka tidak kaget kalau kejadian yang dilanggar itu ada sebab akibatnya, ya siap-siap dengan risikonya. Maka Bapak Ibu yang terjadi kendalanya pasti orang akan bilang itu curang itu. Lalu nggak dilanggar lagi, itu kan bisa diatur. Atau lagi orang akan merasakanlah kalau sudah begitu ini mau gue aja lah hidupku itu. Yang penting aku urip, rasa ngatur uripku. Padahal kita hidup harus ada arah, pemandu dan ketentuan aturan. Maka kalau dia semau gue ya ingin bebas sendiri lah monggo gitu kan. Tapi ada sebab
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pelanggaran apapun yang dilakukan dengan cara fleksibel tadi, orang akan bilang curang, munafik lo gitu, itu akan senantiasa terus ada. Risiko di dalam persoalan kehidupan kita, orang korupsi udah dianggap gampang, udah dianggap wajar gitu ya. Apalagi kejahatan pembunuhan itu nanti di penjara sekian, nanti ya balik, terus nanti ada hal yang lain lagi. Nah ini yang seringkali masih kita fleksibelkan atau kita lenturkan. Maka pagi ini Bapak Ibu pertanyaannya bagaimana agar kita bisa melakukan hal tersebut dengan tema pembaruilah hidupmu yang dibarui apanya? Sekarang kita akan mengarah kepada satu pembaruan yang pertama. Pertama adalah jadilah pelaku firman yang sepadan dengan kekasihnya maupun yang mau diubah dan mau berubah. Kidung Agung tadi menjelaskan bagaimana Salomo mengisahkan sepadannya antara kekasih jiwanya. Orang kalau baca Kidung Agung itu sudah mikirnya purno-purno. Ya memang itulah kekasih jiwa kita itu ada pada kita dan Allah, itulah kekasih jiwa kita. Kalau Tuhan sudah ingin kita ajak menjadi sepadan, seia sekata, ya kita harus separat dengan apa yang dikehendaki gitu. Belum lagi ketika kita berada di ada lawan jenis kita, ada laki-laki dan perempuan menikah. Nah, artinya di situ kita harus punya perjanjian yang kuat pula. Ini yang disebut aturan. Ini yang disebut akan menuju pada pribadi yang siap gak? Yang dulu aku cah cilik, bocah anak-anak cah nol terus berubah menjadi orang dewasa berkeluarga gitu. Siap gak dengan komitmen bersama, dengan janji setianya, dengan sisihan kita, pasangan kita itu? Nah, mau diubah dan diajarkan untuk berubah. Kalau enggak mau begitu ya tidak akan berjalan. Nah, sekarang dulu aku senang hobi mancing, ya mancing. Ojo ngarang aku. Nah, itu enggak berubah. Aku hobi kebun-kebun ya urusan itu. Nah, ini yang sering dikatakan lu munafik lu. Gitu kan. Seringkali kita melanggar pula di antara peraturan-peraturan di keluarga kita. Seringkali pasangan kita mengatakan, bapak itu, ibu itu, istriku, suamiku munafik kau. Gitu kan? Yang nepung ini nepung betul. Betul, syukurlah aman saja. Ya. Jadi itu yang terjadi karena kita mau sama-sama nggak mau diubah dan mau berubah, itu akan menjadi kendala yang dihadapi seperti Salomo tadi. Kepingin cintanya itu ada dan selalu hadir, menjadikan kuat dan mengubah dan memperbarui hidupnya demi masa depannya dalam perjalanan hidup selama nanti di tutup usia. Dan dia tidak ingin menghilangkan pasangan sejatinya itu, yaitu Allah. Karena apa? Dia kekasih jiwa, dia kekasih hidup, dia yang bisa mengarahkan, dia yang bisa menegur, dia yang bisa mengasihi segala hal. Nah, ini yang menarik. Salomo menganggap bahwa ialah kekasih hatimu. Bagi yang duda, bagi yang apalagi duda kan Belanda pasti kan mengatakan sinten saiki kali sinten jenengan itu kali Gusti Yesus kan ngoten nggih. Sekarang kasih jiwaku itulah yang harus kita tanamkan. Apalagi kalau sudah menikah. Kau dengan siapa? Suamiku. Ya. Kau dengan siapa? Ada lagi siapa? Ya, Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus diperkonsep. Kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, siap ya, tapi dengan komitmen perubahan. Yang kedua, kesatuan kata dalam perbuatan, dalam kehidupan orang percaya. Menyatukan kata itu enggak gampang. Yakobus berkata apa tadi Bapak Ibu? Orang itu lambat juga bisa menjadi
mendengar. Lagi ngomong niki kalau ngomongnya kan sesuk ngopo esuk ngopo sore ya mungkin siang ini apa betul? Ini aku bisa saya juga sama. Itu lagi sih kelemahan tidak sempurnaan gitu. Hari ini tempe sesuk sedang. Makanya seringkali mengajarkan itu pelan-pelan ya. Nah, iki dele digawe saka apa? Nah, belum nanti waktu besok baru ngomong jangan dilanjutkan langsung engko didadekke tempe ya belum. Biasanya kan lambat mendengar, lambat untuk berkata-kata itu harus pelan dulu. Harus hati-hati karena nanti bisa pola pikirnya berbeda. Makanya seringkali guru itu kesel ngajari itu karena ini. Gitu ya. Mau ditunjukkan langsung itu belum tentu ada yang bisa langsung selaras dengan pemahaman kita yang sudah mapan begini, Bapak. Jadi harus pelan-pelan. Baru besok hari kedua, yuk digawe, iya jangan jadi tempe. Nah, gitu ya. Itu proses. Sehingga saat inilah Yakobus menyanangkan bahwa kesatuan kata itu butuh proses, butuh kehati-hatian, butuh kesemangatan juga, butuh keahlian yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa melakukan adalah panjenengan sendiri. Karena perilaku yang ada di rumah itu yang tahu adalah pasangannya, bukan orang lain. Makanya kalau orang lain itu mengoreksi pasangan orang lain itu wah udah mesti dikatakan apa? Napa kok? Soalnya ngurusi ngomong pasangan ngurusi dhewe. Ya karena kita nggak bisa mengurusi pasangan kita sehingga orang lain mengoreksi. Nah kita dikoreksi marah gitu. Nah saatnya kita coba untuk mengoreksi sendiri dan melalui mimbar inilah kita bisa memahami sendiri. Jangan menilai yang di atas mimbar ini sudah paham itu macam-macam jadi ini. Tetapi ambillah hikmah dari firman ini. Ketika kita sedang dikorek bukan mengoreksi jenengan tapi koreksi banyak orang ini. Sedang koreksi diri kita ya syukur puji Tuhan aku dikoreksi. Karena mungkin aku sedang jadi orang yang lambat mendengar, lambat berkata-kata. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Maka di sini yang perlu kita kendalikan diri kita, yang harus kita bisa coba untuk mengarah sendiri. Karena Yakobus menegaskan sebagai pelaku firman yang tentu ingin menjadi praktis dan praksis. Ya, ini praktis itu bisa cepat lalu berubah lalu syukur. Ada yang praktis dan praktis, atau yang disebut masih statis lambat. Nah, makanya kalau hal ini kita coba harus kendalikan amarah kita, buang segala hal yang kotor, yang jahat, itu harus dibuang. Karena kalau sudah mau mendengarkan firman Tuhan masih dengan prinsip yang kotor, yang jahat dalam hati kita, pulang pasti gak ada damai sejahtera. Gitu betul. Jahat dengan kerasane sebelah, kerasane seminggu, kerasane sing sebelah. Mulai niku kan jamrek. Nah, sing dibut takoni, "Oh, judulnya firman Tuhan apa?" Mbuh. Pasti kan ada gitu. Rasanya aku, rasanya ngambut, tidak seperti itu. Makanya kesatuan kata dan perbuatan kehidupan orang percaya perlu sekarang untuk dikembalikan. Kita sudah merdeka kemarin ya. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus melalui kemerdekaan Tuhan izinkan 17 Agustusan bareng-bareng. Nah ini memperbarui kita untuk merespon. Oh iya, semua kemerdekaan ini adalah satu perbuatan karya Allah untuk hidup kita. Nah ini kita diajak menyatukan. Yang ketiga Bapak Ibu, jadilah pelaku firman yang dilakukan dengan benar dan jangan munafik. Nah ini wah abot juga. Ya memang abot. Ya enggak?
tidak bisa 100% itu nangkap. Ya, pasti kalau sudah mendengar, membaca, coba diulang lagi, 60% pasti belum bisa tahu. Gitu, pasti yang dia tangkap pasti masih 30%. Dalam ini mau tentang apa ya? Munafik ya, tahunya munafik. Padahal ada jalan ceritanya munafik ini kunopo. Makanya Yesus hari ini menegaskan pada kita semua, jangan sampai di dalam kita menyampaikan menjadi pelaku firman itu seperti orang-orang Yahudi tadi, menyucikan diri sendiri karena ini suatu adat istiadatnya, tetapi di dalam mengucapkannya itu tidak sesuai, perilakunya juga tidak sesuai. Ini Yesus katakan munafik, fleksibel saja, yang artinya Tuhan tidak ingin ritualsnya atau ritualnya keagamaan itu hanya untuk main-main, hanya untuk yang disia-siakan, dan untuk melakukan yang sangat tidak berbeda arti. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka lakukanlah yang sesuai yang Allah tanamkan. Arahnya sudah jelas, pemandunya sudah ada, gitu. Tinggal apa? Kita melakukannya. Alkitab wis ana, aturan wis ana. Kita tinggal apa? Melaksanakannya. Berarti nek kula pun melakukan itu nek sing njaba niku pripun, Pak? Ya dia sedang mencari arah. Dia sudah dapat pedoman, tetapi belum melakukannya, lagi sinau. Nah, kapan sinau rampunge yo? Nek wis sadar nek arep mati kok itu katanya katanya. Enggak. Kalau dia sudah sadar dan bertobat, lah dia bisa melakukan. Makanya ya kita ajarkan terus. Orang usah dipaksa. Gitu. Kan setiap kali berbicara dengan hari lepas hari kita sedang berbicara firman kok. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah membuat orang itu jadi segera bertobat, tak usah. Kon bertobat itu sudah di tobat lalu, kon bertobat itu sudah di tobat apa? Kerupuk. Eman-eman. Makanya apa? Kita terus ajarkan. Tegurannya pelan tapi pasti. Begitu. Itulah ajaran Yesus ketika menegur dengan orang banyak. Nah kan sekarang apa yang dapat kita petik hari ini? Itu hal Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari. Mari kita berbagi macam peraturan, ketetapan, keputusan, hukum, adat istiadat, tradisi yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tatanan hidup manusia agar manusia cenderung untuk lebih baik. Itu saja, dasari itu. Nek wis ana tatanan di situ, lakukanlah. Telateni, pasti kita aman. Nek kowe langgar, ya wis akan dilanggar terus. Yang kedua, manusia harus terus belajar melakukan dengan dasar firman untuk terus dilakukan karena mereka sebagai pelaku firman. Dan tentu sebagai kelanjutan yang saya sampaikan, belum tentu orang itu menerima firman Tuhan 100%. Mengingatnya saja mungkin kesulitan 60%, ingat menuju pada 100% itu harus terus belajar berproses jatuh dan bangun. Yang terakhir adalah butuh aksi. Jadi kalau nggak ada aksi ya nggak akan berjalan. Butuh kerentek, butuh bersama-sama. Kalau sepadan kita di rumah nggak punya aksi ya sudah. Si jonji, makanya butuh aksi, butuh keselarasan, butuh kemauan dan komitmen. Maka disitulah kita akan terus bisa belajar, mendengar dan menjadi pewarta firman yang selaras. Lakukanlah 1, 2, dan 3. Maka saya arahkan kembali saat ini, gunakanlah unsur dalam hidup Anda. Yang pertama,
unsur struktur manusia organ manusia yang paling banyak sering digunakan apa? Mulut, terus terus telinga, gitu. Yang pertama itu mesti mulut saja. Napa mboten? Yang pertama itu kuping. Kuping, mulut, terus mata. Siji itu satu organ. Maka lagunya anak-anak sekolah minggu mengatakan hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu karena Bapa di surga. Nah, lihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan. Nah, dan seterusnya. Ini tuh. Apa betul? Apa ini? Terus yang terakhir itu apa? Hati-hati gunakan hatimu, gitu kita. Habis itu terakhir tadi kan sudah jelas. Karena Bapa di surga melihat hatimu. Makanya hari ini, mari Bapak Ibu, kita sudah melakukan mendengar. Tinggal sekarang mari kita laksanakan. Sekarang mana kita bisa dengan menutup kata akhir, tetaplah menabur kebaikan meskipun orang lain berbuat jahat dan lakukan kebaikan, lakukan firman, hal yang baik. Walaupun si jahat itu sedang mencari kelemahan, tetapi memang itu yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jaga dulu. Saat teduh dulu, jemaat dipersilakan bangkit. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada kali-kali dan bumi dan kepada Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, saya yang memberikan Kristus dicarikan mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkitlah dari amat naik ke surga bersama Bapa dan akan datang ke sana dengan kerajaan yang mati. Aku percaya gereja yang benar, Tuhan dan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari diri dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur Tuhan, Engkau mengukur kami melalui peringatan firman yang hidup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai ke-8 berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu
senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagi kebajikan. Marilah kita iringi persembahan dengan menyanyikan lagu PKJ 264 baik 1 sampai secukupnya. Apalah arti ibadah? Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kami menjalankan ibadah pagi hari ini dari awal hingga penghujung pada pagi hari ini.
Di penghujung ibadah pagi hari ini kami berkesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami walaupun sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang kami terima daripadamu, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menyucikan dan mengkuduskan agar persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan di muka bumi dan kemajuan untuk GKJ Penarusan. Kami yakinkan bahwa Tuhan akan memberkati. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu kami tanamkan di hati kami agar kami bisa melakukan semua perintah-perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Bagus Imam Cahyono, berkati beliau di dalam pelayanannya di GKJ Pengalusan ini, berkati kesehatan, kesabaran untuk Bapak Pendeta Bagus agar semua pelayanannya menjadikan berkat bagi GKJ Pengalusan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak di surga, apabila di dalam kami menjalankan ibadah pagi ini banyak terselip dosa, kiranya Tuhan ampuni kami. Bapak, lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan ucapan syukur pada hari ini, kiranya Tuhan kembalikan melalui pekerjaan-pekerjaan apapun yang jemaat lakukan, kiranya Tuhan memberikan berlipat ganda untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, lagi kami akan mundur pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan bimbing langkah kami sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan tidak mengalami suatu apapun, dan nantinya kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan sertai kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ujian penutusanku diubahnya. Ungkapan penutusan, bahagialah hidupmu bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi sebagai pelaku akan firman Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ulanglah terima berkatnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.